Nabi Bakana meninggal terus kafir Yahudi, nyesel sedih. Kenapa? Lepas daripada hidayah. Nah kita ngomong katanya serius pada ya katanya serius terus dimengerti, sedih juga. Nah jadi hari wong beli ya romonang ya terserah bae atau apa jadi yang terus ngerti ya wis, tapi wong katanya serius pengen ngerti ternyata ngerti. Aduh itu nih soalnya kita pernah ngerasa nang dewek ya. Guru Madura yang Probolinggo ngomongnya Madura, ngomong India atau ngomong apa ya wis nyesel mengkal. Nah gitu yang disiwakan dikit ya supaya beli kesel bahasa Jawa. Kalau perihal Bismillahirrahmanirrahim sing wis pasti kalau dengan Nabi pasti bener ya, pasti manfaatnya dan pasti berkah. Dikatakan khairu syababikum man tashabbaha bisyuyukhikum. Katakan dengan Nabi bahwa sebaik-baik anak muda adalah yang mirip dengan orang-orang tua. Jadi anak muda yang hebat, anak muda yang baik, anak muda yang apa? Yang terpilih adalah anak muda yang mirip dengan orang-orang tua. Orangnya masih muda, orangnya remaja, umurnya masih belasan tahun, tapi pikirannya, hati-hatinya, dan rencananya seperti orang tua. Bagaimana orang tua? Orang tua itu biasanya saya sudah tua, nggak mau macem-macem. Saya sudah tua, bukan waktunya. Saya sudah tua, tidak pantas lagi. Biasanya begitu kan. Maksudnya orang tua yang mustaqim lurus. Kalau orang tua yang ngelo ya wallah. Ya. Jadi sebaik-baik anak muda adalah orang yang mirip dengan orang-orang tua. Ya. Jadi hati-hati. Tidak serampangan, tidak asal senang, selalu dengan pikirannya wis wayai tobat, sudah waktunya kembali. Nah itu jadi sampean yang masih muda ini nasihat Rasulullah apa? Supaya akhlaknya, gayanya, sifatnya seperti orang tua yang hati-hati. So, lihat jamaah di masjid 3 orang, pemuda atau orang tua? Orang tua. Oh, jadi sampean kudu di antara sela-sela orang tua. Orang tua ada 3, kita yang keempat di masjidnya. Oh, no. Hadir sholawatan, hadir hadiwan, rembuan. Di sini ada rembuan. Biasanya orang tua. Nah, ini orang mudanya harus seperti itu. Dia sudah tua. Dia sudah siap-siap mencari bekal. Maka kita harus seperti itu. Maka dikatakan itu khairu syababikum, sebaik-baik anak muda. Ya. Jadi anak muda banyak, tapi itulah anak muda yang terbaik. Tidak mumpung masih muda, tidak sombong dengan kemudaannya, tidak lalai dengan kemudaannya. Ya. Selanjutnya, wa syarru syuyukhikum
man tashabbaha bisyababikum. Sebaliknya, seburuk-buruk orang tua adalah yang mirip dengan anak muda. Jadi seburuk-buruk orang tua adalah yang mirip dengan anak muda. Sudah tua masih pengen nongkrong, huru-hara atau apa, buang-buang waktu. Sudah tua tapi tidak tahu diri, tua-tua kelak. Ini seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk orang yang tua, kata Rasulullah. Jadi wong tua itu jangan kayak ABG. Sudah, biarpun umur itu Allah yang mengetahui, Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan, tapi orang tua itu lebih pantas, ya. Kenapa? Karena barang siapa yang tidak insaf dengan 3 perkara, maka dalam keadaan bahaya. Apa? Islam, Quran, uban. Islam, Quran, uban. Jadi barang siapa yang tidak insaf, tidak mau tobat, tidak mau berubah dengan sebab 3 perkara, maka dia dalam keadaan bahaya. Dengan Islamnya dia tidak hati-hati, padahal Islam itu ada aturan, Islam ada ketentuan, Islam ada tuntutan. Dengan Quran dia tidak menjadikan imam, Qurannya dijadikan makmum di belakang. Siapa yang menjadikan Quran imamnya, maka dia akan ditarik ke surga, dan barang siapa menjadikan Quran sebagai makmum, maka akan ditarik ke neraka. Jadi di mana Quran? Tergantung kita menempatkan, maka itu akan ada balasan atau akibatnya. Jika Qurannya di depan, kita jadikan tuntutan, kita jadikan apa? Sebagai penuntun kita, maka kita insya Allah akan selamat. Sebaliknya, Quran di balik kita, di belakang kita, ditelantarkan hukum-hukumnya, maka jangan salahkan, sebab itu kita akan dalam celaka. Dengan nasihat Quran tidak mau insaf, dengan ayat-ayat Quran tidak mau berubah. Apalagi sekarang sudah mudah, ada Quran terjemah, tinggal baca. Nah, itu sedikit atau banyak kita akan meresapi. Tidak mau, tidak berusaha, maka dalam keadaan bahaya. Atau uban, dengan Islam tidak insaf, dengan Quran tidak bisa insaf, dengan uban angger baik. Sudah ada alamat, sudah ada tanda, maka uban ya wis. Apa ada uban terus abang terus hitam lagi, maka wis uban ya wis otomatis rontok, maka wis rontok ya wis geleleng ya, jadi langka, tidak ada umur seterusnya. Jadi jika kita sudah tua, kita harus introspeksi diri. Bahkan orang tua itu akan mempengaruhi anaknya. Orang tua yang takwa akan mempengaruhi ketakwaan anaknya. Orang yang tua yang malas, ahli maksiat, jangan ngayal ingin anaknya jadi orang yang soleh. Ya, kenapa? Karena orang tua itu mafil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua itu akan menurun terhadap anak. Jadi kita hadir sekarang
majlis zikir, majlis sholawat, majlis taklim, majelis muhibbin saling mencintai, majlis silaturahim, diniatkan supaya nanti anak kita kalau punya anak atau sudah punya anak diberi taufik oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi barokah oleh Allah. Apa? Anaknya gampang jadi wong takwa. Amin. Ya. Allah. Ya. Itu. Maafil aba, fil abna. Buah tidak akan jatuh jauh dari apa? Pohonnya. Ya. Jadi kita kesini niatkan, ya Allah, moga anak kita jadi orang yang cinta akan sholat, cinta akan aulia, cinta akan sholehin, cinta akan majlis zikir seperti ini, tidak cinta dengan huru-hara, tidak cinta dengan apa? Dengan santai-santai. Nah, jadi itu awas, wong tua, ya, calon tua, itu kudu apa? Kudu bisa ngerem, ya. Jangan pengennya senang-senang pesta-pesta, nah, itu bahaya. Kenapa? Karena mansur di dunia nuzi'a khauful akhirah min qalbi. Siapa yang mudah senang karena kenikmatan dunia, dia akan kehilangan rasa takutnya terhadap akhirat. Jadi yang apa? Yang mudah sedikit-sedikit senang, sedikit-sedikit bangga, sedikit-sedikit terpengaruh dengan perkara nikmat dunia, maka otomatis orang itu akan apa? Akan dicabut oleh Allah. Takut apanya? Terhadap bahayanya apa? Kesengsaraan akhirat. Tidak takut dengan neraka. Jangan sampai. Kenapa? Terlalu senang, terlalu respect, terlalu menggebu-gebu. Ya. Anak SMS langsung tangi. Anak ada urulali. Petet langsung kedul di HP. Ada SMS langsung melotot. Ada tutup mata bantal. Nauzubillah. Nah iki bisa menyebabkan apa? Wong sing terlalu respect, yang terlalu mudah senang, yang terlalu bangga dengan hasil dunia tapi tidak peduli dengan hasil akhirat, maka orang itu akan dicabut takutnya terhadap kesengsaraan akhirat. Wis mahsyar bagaimanapun ceritanya dahsyat, matahari satu jengkal menetes, semua wis biasa baik, dia bakalan terpengaruh. Kenapa? Wis ketutup hatinya, ya. Jadi jangan terlalu apa? Terlalu gebu-gebu, ya. Mangga bisnis, mangga usaha, mangga kerja, tapi ingat waktu sholat, ingat waktu taklim, ingat waktu jamiahan, ingat waktu silaturahim, ingat waktu ziarah kubur. Nah, ingat waktu apa? Nambah derasan Al-Quran. Sehari apa yang didapatkan? Sekebet, orang kebet dari Al-Quran. Sejam, 2 jam dari Al-Quran. Sebaliknya, sejam, 2 jam dari Facebook. Istiqomah, duhur asar maghrib bisa apa? Guru komentar lu apa? Ya, jadi itu perkara yang gawe apa? Singgawe yang bikin tidak takut dengan kematian, tidak takut dengan janji Allah, tidak takut dengan ancaman Allah. Jadi sekarang kita kudu rubah apa? Aja kedereng-dereng, jangan menggebu-gebu.
silakan apapun kehidupan dunia. Ya. Kenapa? Karena orang yang beruntung itu bukan meninggalkan dunia karena akhiratnya, atau meninggalkan akhirat karena dunianya, tapi orang yang beruntung dunia digunakan untuk akhiratnya. Ya. Itu yang perlu diresapi. Jadi wis dikurangi mancingnya, dikurangi pit-pitane tak motor-motorane, saya tangga-tangga yang deli. Ya, pit-pitan dan motor-motor harus kita terus kali air kudu dirubah. Ya, Qur'ane beli macam-macam. Ya, apa mana istilah mancinya ditinggal nang Qur'ane, masya Allah ya, sampai dari jimat apa berdebu, dicium langsung batuk, dicium langsung batuk. Kenapa? Ngebul debu apa? Nah, jadi itu, ayo pengen anaknya senang nih ulama, senang nih sholawat, senang nih Quran, senang nih apa istilah, senang nih akhirat, kebaikan, kita cetak dari apa? Dari akhlak kita. Ya, maka akan memudahkan akhlak anak kita. Semoga apa yang disampaikan bisa menyadarkan kita tentang pentingnya menjaga apa? Amanah umur, sehingga kita tidak termasuk orang yang terburuk, atau tidak termasuk orang yang dicabut ketakutan terhadap akhirat, atau orang yang tidak termasuk yang hubud dunia. Semoga ini semua bisa menjadikan kita orang yang selamat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu